Kita percaya bahwa kita punya Allah yang berperan ganti kita. Amin. Dan bersama Dia kita menang. Amin. Everybody say, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. He will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift You high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Say, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift You high. Christ revealed, and I am free in Jesus' name. Mari dengan imanmu kita katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. So I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift You high. Christ revealed, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Haleluya. Mari yang percaya kalau Allah kita perkasa, sorak-sorai yang meriah. Katakan kau Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak
Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bagi rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, Ku mau hidup Tuhan. mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya Tuhan. Sorakan. Katakan bersama. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendak-Mu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom Heroes, kita berjumpa kembali di ibadah online service The Era of God Generation. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan diri kita akan persiapkan pikiran kita akan persiapkan hati kita. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami boleh melakukan ibadah online service Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau Allah yang akan memimpin jalannya firman ini. Bila ketika firman disampaikan,
banyak hati anak-anakmu yang akan boleh dikuatkan, iman mereka boleh kembali dibangkitkan Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang berbicara untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini saya rindu untuk saya boleh membagikan tentang hope atau pengharapan. Nah, mungkin kita sudah sangat sering mendengarkan kata ini tentang pengharapan. Tapi biarlah pada sore hari ini saya rindu untuk saya boleh menguatkan, memantapkan pengharapan kita supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Apa sih pengharapan itu? Kalau tadi saya boleh membaca, ada seorang rohaniwan dan juga aktivis hak asasi manusia dari Afrika Selatan yang bernama Desmond Tutu. Dia berkata, harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua dalam kegelapan. Nah, apa sih lawan kata dari harapan? Lawan kata dari harapan adalah ketakutan, putus asa. Nah, kalau kita hidup di dalam dunia ini, di sekeliling kita ini, itu dipenuhi dengan rasa ketakutan. Karena memang dunia ini banyak sekali masalah, banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi saya rindu untuk mengatakan bahwa boleh ketakutan ada di sekeliling, ada di dalam dunia kita. Tapi jangan sampai ketakutan itu ada di dalam hati kita. Biarlah hati kita itu tetap dipenuhi dengan harapan kepada Yesus. Karena saya sangat percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Nah, apa arti pengharapan di dalam Alkitab? Kita akan buka bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya ulangi, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, di sini dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh. Apa sih sauh? Sauh itu adalah jangkar. Dan fungsi jangkar adalah jangkar dipakai ketika kapal itu berhenti di suatu tempat, maka jangkar akan diturunkan supaya apa? Supaya kapal ini tidak bisa terombang-ambingkan dan tidak bisa terbawa oleh arus. Begitu pula dengan pengharapan dalam kehidupan kita. Kita harus menaruh pengharapan kita, sauh kita ini tadi kepada firman Tuhan. Ketika kita menaruh pengharapan ini, sauh ini di dalam kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, saya sangat yakin bahwa kita tidak akan bisa terombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Dan kalau saat ini kita masih bisa terombang-ambingkan, kita masih khawatir. Ya jadi pertanyaan saya, apakah kita benar sudah menaruh pengharapan kita? Apakah kita sudah benar menaruh jangkar kita ini tadi kepada firman Tuhan? Saya rindu untuk setiap kita pada saat ini dan untuk seterusnya kita terus mengandalkan Tuhan. Kita boleh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan dunia ini. Karena kalau kita lihat, dunia ini tidak semakin membaik, keadaannya semakin hari semakin jahat. Bahkan kita tahu mulai dari tahun lalu ada pandemi yang sampai sekarang juga masih belum selesai. Tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Meskipun pandemi terus berlangsung, tapi saya percaya terus taruh pengharapan kalian kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dan kita akan belajar dari dua orang tokoh di dalam Alkitab yang benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang pertama yaitu Hana. Kita tahu kisah hidup Hana. Hana mempunyai seorang suami yang bernama Elkana. Nah, karena pernikahan Elkana dengan Hana tidak dikaruniai anak, kemudian Elkana menikah dengan Penina, di mana pernikahan dari Elkana dan Penina ini bisa mempunyai anak. Dan di situ Hana mulai merasa ditindas oleh Penina, karena menurut tradisi Yahudi, seorang wanita yang mandul atau tidak mempunyai anak itu adalah sebuah aib. Dan di situ Penina menindas Hana dengan mengejek Hana karena dia tidak mempunyai anak. Dan di situ Hana tertekan secara psikis maupun mentalnya, dia tertekan, batinnya tertekan.
Tapi apa yang Hana lakukan? Dia terus berdoa. Dia terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia terus berdoa dan berdoa. Bahkan sampai Imam Eli berkata, wah, wanita ini mabuk. Karena dia berdoa itu hanya mulutnya saja terbuka, tapi tidak mengeluarkan suara. Nah, di situ sampai Imam Eli berkata, wow, wanita ini mabuk. Tapi enggak, di situ Hana terus menaruh pengharapannya melalui doanya itu tadi. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini harusnya juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan kita terus berdoa. Karena apa? Karena doa ini adalah sumber yang paling berkuasa dari hidup ini. Tapi kita sering pakai doa itu sebagai jalan keluar, sebagai jalan yang terakhir untuk kita bisa mengambil keputusan. Padahal doa ini sesuatu yang powerful dalam kehidupan kita. Jadi baik dalam keadaan kita baik maupun kurang baik, kita harus terus berdoa, kita harus terus menaruh pengharapan kita ini kepada Tuhan. Dan jangan biarkan situasi yang mustahil itu terus mengintimidasi kita. Biarlah dengan situasi yang mungkin kurang baik, kita malah lebih giat lagi, kita lebih semangat lagi untuk kita ini menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, sekali lagi saya tekankan, pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan ketika Daud mengenal Tuhannya dengan baik, dia tahu kepada siapa dia harus menaruh pengharapannya, yaitu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Tapi yang ada adalah orang yang tidak punya pengharapan. Saya ulangi ya, tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Tapi yang ada itu orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita bisa lihat kisah Daud, bagaimana ketika itu bangsa Israel ditantang oleh Filistin, di mana waktu itu Filistin mengajukan seorang raksasa yang bernama Goliat, dan kemudian bangsa Israel tidak berani untuk menghadapi Goliat yang begitu besarnya. Tapi Daud, dia tahu pengharapannya kepada siapa. Daud maju, dan apa yang terjadi? Daud berkemenangan. Daud mengalami kemenangan yang luar biasa, di mana pahlawan-pahlawan Israel yang lain mereka tidak berani. Tapi Daud ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka pengharapan itu yang membuat Daud penuh dengan kemenangan. Bahkan kalau kita baca kitab Mazmur, itu kitab yang penulisnya paling banyak ditulis oleh Daud, meskipun ada penulis-penulis yang lain, ada Salomo dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan baca di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud menekankan bahwa kita harus terus berharap. Jangan sampai jiwa kita itu tertekan. Tapi bila kita menaruh pengharapan kita ini terus kepada Tuhan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa mengapa sih kita harus terus berharap kepada Tuhan? Ya karena itu tadi. Karena Tuhan nggak pernah berubah. Kasih setianya itu tetap dan kekal sampai selama-lamanya. Kalau dia bisa menolong Hana, dia bisa menolong Daud dan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, saya percaya kuasanya masih sama ketika kita mau berharap kepada Tuhan ini tadi. Dan apabila pengharapan kita belum dijawab oleh Tuhan, saya mau katakan, terus bersukacita, terus bersyukur. Nah, memang ketika bicara seperti ini sesuatu hal yang mudah. Tapi ini pun saya alami, kalau saya boleh kesaksian. Saya memiliki pengharapan, saya memiliki kerinduan untuk saya punya rumah. Karena saya sudah nggak mau saya pindah-pindah rumah lagi, pindah kontrak sana, kontrak sini. Karena pindah rumah itu sangat berat, sangat capek, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dan sebagainya gitu ya. Saya rindu saya memiliki rumah saya sendiri. Dan situ pengharapan saya serahkan kepada Tuhan. Saya mulai cari brosur, saya mulai cari di Instagram, padahal saya jujur saya nggak bisa dibilang, saya hampir nggak pernah buka Instagram. Saya sampai harus buka Instagram untuk cari-cari info tentang perumahan.
Dan juga saya pergi ke marketing perumahan satu ke yang lain, saya cari terus. Dan di situ saya menemukan biaya untuk beli rumah itu sangat mahal. Dan jujur saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan akhirnya saya terus taruh pengharapan saya, cici saya terus menguatkan saya, pasti Tuhan sanggup menyiapkan dananya. Saya cuma bisa nangis, Tuhan, aku pengen punya rumah, Tuhan. Tuhan, pengharapanku ini tak taruh kepadamu, aku kepingin punya rumah. Dan akhirnya cici saya juga memberitahu saya bahwa ada rumah di perumahannya yang kosong. Waktu itu bloknya di F6 gitu ya. Dan saya bilang, C, kalau memang F6 itu punya saya, pasti rumah F6 itu nggak akan laku. Saya katakan seperti itu. Padahal saya bilang seperti itu, saya nggak punya uang. Kalau F6 punya saya, itu nggak akan laku. Dan beberapa waktu kemudian rumah F6 laku. Di situ saya mulai down. Tuhan, beli rumah di mana lagi saya ini? Kemudian DC saya kasih info, ada ternyata ada lagi yang kosong, F2. Kalau kamu mau, kamu segera ajukan berkas-berkasnya. Di situ saya cuma mikir, Tuhan dari mana? Uang ketika saya harus mengajukan ini tadi kan berarti saya harus siap booking fee, saya harus siap dengan DP, saya harus siap dengan biaya realisasi di bank yang semuanya itu puluhan juta gitu loh. Kalau di total semuanya ya puluhan juta semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, saya taruh pengharapan saya kepadamu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus saya ajukan. Mulai dari fotokopi KTP, slip gaji, dan lain sebagainya saya sudah berikan. Dan kemudian saya ditelepon oleh pihak bank untuk bisa diwawancarai. Dan di situ saya menjawab semua pertanyaan dengan apa adanya, karena saya tidak mau ketika saya mengajukan rumah saya berusaha untuk markup gaji dan lain sebagainya. Saya tidak mau, saya berkata apa adanya. Dan kemudian setelah besoknya saya ditelepon oleh pihak developer, dia bilang, Pak, Bapak ditolak plafonnya. Saya bilang dalam hati, Tuhan, kalau saya ditolak plafonnya, saya gimana harus nutupi plafon yang harus saya bayarkan ini? Pihak developer bilang, Bapak siap, uang dia sebut nominal puluhan juta. Bapak siap dengan uang segini, Pak, untuk Bapak bisa nutup plafon ini tadi. Saya cuma bilang, iya Pak, saya siap. Setelah telepon ditutup, saya mikir, uang dari mana puluhan juta itu tadi? Saya telepon CC saya, C, ini aku ditolak. Kemudian cici saya tetap bilang, Tuhan pasti siapkan dana. Di situ saya pulang, saya terus berdoa, saya terus taruh pengharapan saya terus bersyukur, saya terus bersukacita, meskipun itu berat. Dan kemudian pada saat developer bilang seperti itu, saya cuma bilang, Bu, apa enggak bisa diusahakan untuk diberitahukan kepada bank untuk bisa menerima plafon saya secara utuh, secara penuh. Dia bilang, oke Pak, saya akan usahakan. Ketika saya bilang, Cece, tunggu hasilnya besok, kamu terus doa. Saya terus taruh pengharapan saya. Malam saya terus berdoa, Tuhan, uang dari mana kalau saya harus nutup plafon ini tadi. Dan besoknya saya ditelepon lagi oleh pihak developer. Hal yang sangat tidak terduga, dia berkata, Pak, plafon Bapak di ACC penuh. Dan itu buat saya itu luar biasa gitu ya. Nah, saya mau katakan bahwa pengharapan kita gitu ya, itu nggak pernah mengecewakan. Kalaupun mungkin sekarang kalian belum melihat pengharapan itu terjadi, saya mau katakan terus bersuka cita, terus bersyukur. Karena Tuhan kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya kalau saya flashback ke kemarin-kemarin gitu ya, saya mikir, Tuhan, kok bisa sih saya bisa bayar DP? Saya bisa bayar booking fee, saya kok bisa bayar biaya realisasi. Dan ketika rumah itu saya sudah beli, saya renovasi belakangnya sedikit untuk saya tutup dengan tembok gitu ya. Dan semuanya tuh harganya tuh totalnya tuh puluhan juta. Karena ya zaman sekarang ini harga material juga sangat tinggi. Tapi buktinya saya bisa melewati semuanya itu gitu. Kalau saya flashback itu
Luar biasa loh Tuhan yang saya sembah. Dia nggak pernah mengecewakan kita. Pengharapan apa sih yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian? Saya mau tekankan, taruh pengharapan kalian kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang baik. Dia nggak pernah mengecewakan kalian. Terus berdoa, terus bersukacita, terus bersyukur, meskipun itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Saya begitu banyak mengalami hal yang begitu luar biasa dari Tuhan. Nah, kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan inilah pengharapan ini yang membuat kita ini boleh berjalan terus menghadapi kehidupan ini. Baik itu kehidupan yang mungkin kurang baik, kehidupan yang kurang buat kita itu tidak enak, tapi terus taruh pengharapan kalian dengan apa? Dengan kita terus bersukacita. Dan bagaimana untuk menjaga pengharapan kita kepada Tuhan itu tetap teguh. Simple. Isi pikiran kalian dengan firman Tuhan. Saya akan kasih ilustrasi. Ketika ada seorang yang membawa secangkir kopi dan ada orang yang menabraknya. Pertanyaannya, mengapa itu mengeluarkan kopi? Mungkin kita akan dengan cepat menjawab, ya karena ada yang nabrak. Tapi bukan itu jawabannya. Pertanyaannya adalah mengapa cangkir itu mengeluarkan kopi? Ya karena isinya kopi. Nah, ketika itu isinya teh, ya kan mengeluarkan teh. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita? Hal-hal duniawi, hal-hal yang kita isi dengan hal-hal yang kurang baik. Ketika ada masalah menghantam kita, yang keluar adalah yang dari pikiran kita. Ketika kita isi pikiran itu tadi dengan firman Tuhan, ketika ada masalah yang menghantam kita, saya yakin yang keluarkan firman Tuhan. Kita terus bersukacita, kita bisa terus bersyukur, kita terus menaruh pengharapan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia ingin kita untuk kita terus berharap terus kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, saya akan membacakan sebuah quote yang berkata, mari kita melihat ke belakang tanpa penyesalan, melihat saat sekarang tanpa iri hati, dan kita melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Saya ulangi ya, mari kita melihat ke belakang tanpa penyesalan, melihat saat sekarang tanpa iri hati, dan melihat ke masa depan dengan penuh pengharapan. Saya rindu kalian setiap remaja, kalian mulai goyah iman kalian, kalian sudah berpikir untuk menghilangkan pengharapan kalian kepada Tuhan. Saya mau tekankan, saya mau mantapkan kalian pada sore hari ini. Terus taruh pengharapan kalian kepada Tuhan, karena Dia nggak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh terus memantapkan pengharapan kami kepadamu, karena kami percaya pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap lutut yang mulai goyah, setiap iman yang mulai luntur Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan setiap lutut yang goyah. Kau akan menguatkan setiap iman yang mulai goyah Tuhan. Kami percaya pengharapan itu akan kembali tumbuh. Pengharapan itu akan dibangkitkan Tuhan. Sehingga kami akan melihat Tuhan, banyak kesaksian anak-anak remaja-Mu Tuhan. Mereka yang memiliki pengharapan Tuhan. Mereka akan meraihnya bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman ini ke dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya Kau yang memegang kendali atas kehidupan anak-anak-Mu, dan kami percayakan masa depannya penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hello Eros, terima kasih sudah bergabung hari ini. Jika kalian ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.